Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu doran para pecinta tanduran, sobat tani dan dulur-dulur tani dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberikan segala nikmat bos, utamanya nikmat sehat dan juga nikmat sempat, sehingga kita dapat beraktivitas di rutinitas kita seperti sedia kala perawatan jeruk siam madu. Oke bos, pada kesempatan hari ini di sela-sela aktivitas kita, dan pada hari ini kita berada di lahan baru bos ya, lahan baru yang kemarin sempat saya bikin video, di lahan baru jeruk siam madu dengan varietas siam madu dan juga sambung pucuk bos. Dan pada aktivitas pada kali ini kita setelah selesai lakukan olah lahan, pembuatan gulutan dan juga sistem drainase, kemudian kita tabur kapur dolomit seperti itu. Setelah itu kita tabur dengan pupuk organik kuhe kambing. Nah, prosesnya seperti apa dan efektivitas daripada bahan organik itu seperti apa bos ya, kita ulas singkat saja di sambil kita istirahat bos. Untuk itu simak terus video ini bos, awal sampai akhir bos ya, jangan pernah di skip supaya tidak gagal paham bos. Oke bos, setelah kita tabur kapur dolomit bos ya, dan untuk kapur dolomitnya ini bekas bungkusnya atau karungnya bos ya. Nah, dengan kandungan seperti ini, nah kita pakai produknya Magfertil bos ya, dengan kandungan MgO atau magnesium dan juga CaO atau kalsium 20% dan 30%, sisanya adalah H2O atau air 1% bos. Nah, setelah kita tabur kapur dolomit karena ini dalam masa-masa pemulihan bos ya, setelah itu kita tabur dengan pupuk organik kuhe kambing nih bos. Nah, di tahun ini bos kita lebih menekankan untuk penggunaan dari bahan-bahan organik. Nah, ini untuk menyiasati dan untuk menekan biaya pengeluaran kita, terutama di pupuk bos ya, pupuk kimia yang harganya juga serem bos ya, apalagi dengan fenomena naiknya atau dicabutnya subsidi untuk BBM, pastinya juga berpengaruh dengan harga pupuk dan pastinya akan semakin melambung harganya bos. Nah, untuk itu di tahun ini kita akan lebih sering gunakan pupuk kuhe bos ya. Kalau biasanya kita 1 tahun cuma 2 kali, kali ini kita gunakan 3-4 kali bos ya, sedikit-sedikit yang penting sering gitu bos ya, supaya juga menekan biaya pengeluaran kita. Nah, pemaksimalan untuk pupuk kuhe kambing atau pupuk organik sendiri kita serasa kembali ke masa lalu bos ya, kembali ke masa lalu, belajar dari sesepuh kita, mbah-mbah kita yang dulu mereka juga full menggunakan pupuk organik, baik itu dari kuhe kambing, kuhe sapi ataupun kuhe ayam, tetapi tanahnya tetap terjaga dan juga subur. Nah, kali ini kita akan bahas bos ya, efektivitasnya seperti apa untuk pupuk dari kuhe kambing ini ataupun pupuk organik bos dibandingkan pupuk kimia. Nah, untuk saya pribadi bos ya, saya jujur saja, saya juga ndak fanatik dua-duanya lah. Saya lakukan pemupukan seimbang, baik itu dari pupuk kimia ataupun pupuk organik. Nah, untuk pengolahan lahan sendiri, untuk pemenuhan nutrisi di tanah, saya lebih sering gunakan dari bahan-bahan organik bos ya, baik itu penggunaan pupuk ini, pupuk kuhe kambing ini, kemudian saya juga gunakan dekomposer bos ya, dekomposer, kemudian kita juga gunakan asam huma, dan itu semuanya juga bahan-bahan organik bos ya, sifatnya organik.
Dan yang saya gunakan di tanah atau pemupukan kimia kita hanya penggunaan pupuk kimia saja, NPK dan lain-lain bos ya. Kemudian untuk pestisida saya masih full menggunakan kimia dan tidak pernah menggunakan bahan organik bos ya. Karena untuk pertanian organik sendiri menurut saya bos ya, menurut saya kalau kita bertani full organik itu menurut saya skalanya harus luas bos ya, harus skala besar, skala luas. Kalau di sekeliling kita banyak petani-petani yang menggunakan bahan kimia, kemudian kita memaksakan diri menjadi petani full organik, menurut saya ya akan menjadi wadal, akan apa ya, menjadi wadal kalau bahasa saya bos ya. Nantinya juga akan menjadi korban karena ya di sekeliling kita sudah menggunakan bahan kimia. Pastinya kalau kita pakai organik full itu tidak efektif bos ya. Kalau saya gunakan seimbang saja bos, seimbang saja antara organik dan juga pupuk kimia. Dan fenomena kali ini yang sedang ngetren adalah jadam organic farming bos ya, yang full gunakan organik. Dan sebenarnya teknik itu sudah pernah digunakan oleh mbah-mbah kita terdahulu. Nah, prinsip dasar daripada jadam itu sendiri adalah menggunakan bahan organik untuk di sistem pertanian kita. Jadi intinya kita belajar bertani, sistem bertani dengan meniru dari alam bos ya. Jadi tanaman itu bisa menyerap nutrisi secara alami itu seperti apa, itu kemudian ditiru bos ya, ditiru. Kemudian pengendalian hama secara alami seperti apa, nah itu juga diadopsi bos ya. Jadi prinsip dasarnya seperti itu, yang dulu juga sudah pernah dipakai oleh para petani kita, mbah-mbah kita terdahulu, misalnya untuk kesuburan tanah sendiri bos ya. Kalau dulu mbah-mbah kita itu kalau habis tanam padi, biasanya tanah itu dibiarkan dulu, atau bahasa Jawanya bero bos ya. Bero itu tidak ditanami dulu. Nah, supaya apa? Supaya kondisi tanah itu stabil bos ya. Setelah itu ditanami dengan tanaman lain. Menanami tanaman itu bergantian bos, tidak hanya satu tanaman kita tanami terus menerus, jadi bergantian. Nah seperti itulah proses dari pertanian yang sudah dijalankan oleh sesepuh kita, petani-petani kita terdahulu. Kemudian ada lagi untuk pengendalian rumput juga. Nah ada juga bos ya cara petani terdahulu, yaitu dengan menutup lahan. Misalnya lahan itu kita tutup dengan, kalau dulu itu pakai apa itu, padi bos ya, batang padi yang sudah terpanen, kemudian batang-batangnya itu ditebang dan untuk menutupi lahannya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya banyak sekali bos. Ketika lahan itu tertutup atau tanah itu tertutup oleh padi itu, nah otomatis kelembapan tanah itu terjaga. Nah setelah kelembapan tanah itu terjaga, rumput juga tidak bisa tumbuh karena memang tanah tertutupi oleh bekas padi itu, atau bahasanya damen bos ya, damen atau batang padi yang sudah tidak terpakai itu. Nah kalau tanah itu tertutupi, pastinya kelembapan tanah itu terjaga. Kemudian tanah itu juga akan tetap gembur bos ya, tetap basah, tetap gembur. Otomatis mikroorganisme di dalam tanah juga tetap bekerja, tetap ada dan tetap beraktivitas di dalam tanah bos. Jadi itu cara petani dulu. Ada juga bos ya yang setelah padi ditanami jagung, kemudian di bawah jagung itu ditanami apa itu, ketela bos, ketela rambat itu.
itu untuk ketelannya sendiri dia kan apa ya, pohonnya itu bukan pohon apa ya, tumbuhan yang dengan tipe merambat, kemudian daun-daunnya juga lebat sehingga daun-daun itu bisa menutupi tanah dan menjaga kelembapan tanah, kemudian juga menjaga rumput itu supaya tidak tumbuh. Jadi itu cara-cara petani terdahulu bos, yang sekarang juga diadopsi oleh sistem yang ngetren sekarang, yaitu JAGAM, organic farming. Nah itu bos ya, prinsip petani kita bos terdahulu. Intinya mereka adalah mengambil hasil alam dan juga mengembalikan lagi kepada alam. Contohnya juga pupuk kohe ini, yang mereka misalnya menanam jagung, kemudian jagung itu dipanen, buahnya atau jagungnya dipanen, kemudian batang jagungnya dibawa pulang, kasih makan ke hewan bos ya, kasih makan ke ternak, ke sapi atau ke kambing, kemudian dia menghasilkan kotoran seperti ini, dan kotoran itu kita kembalikan lagi ke lahan bos. Nah itu sistemnya para petani terdahulu untuk menjaga tanah tetap subur, dan apa yang kita ambil di tanah kita kembalikan lagi ke tanah. Itu yang luar biasa sekali bos, prinsip yang luar biasa sekali yang sekarang juga jarang sekali kita lakukan bos ya. Kita lebih sedikit kimia, jadi lebih suka instan. Memang kita suka instan bos ya. Nah kalau saya imbang saja bos, ya kimia ya organik, karena kalau memaksakan organik juga hasilnya pasti tidak maksimal. Kimia full, nah hasilnya juga fatal bos, fatal terutama ke kondisi tanah kita bos ya. Nah untuk update terbaru di lahan jeruk siam madu yang pasca pemulihan ini bos, kemarin sempat kita lakukan penyemprotan bos ya. Kita gunakan ZPT dari golongan auksin, sitokinin dan giberlin. Nah nampaknya juga sudah ada tanda-tanda pemunculan tunas seperti ini bos. Nah, tunasnya sudah muncul bos. Nah ini akan saya update terus bos ya di lahan jeruk siam untuk pemulihan ini bos ya. Dan juga sebagian juga ada yang memunculkan bunga seperti ini bos. Tapi walaupun tidak memunculkan bunga, memang target saya adalah perimbunan dari pohon bos ya, perimbunan daun, karena memang ada kondisinya seperti ini bos, daunnya jarang sekali. Dan ini bekas-bekas yang rontok terserang hama lalat buah. Nah dia juga sudah ada tanda-tanda pemunculan tunas seperti ini. Nah yang penting kita jadi petani tetap telaten bos ya, telaten, piten atau peka, dan juga open bos. Open itu apa ya bos ya? Open itu ya tetap setia merawat tanaman kita, menjaga tanaman kita dari berbagai serangan hama, dan juga peka terhadap tanaman kita bos ya. Nah ini tunas-tunasnya bos, alhamdulillah juga sudah sebagian muncul bunga. Ini tanda-tanda tunasnya bos. Ini sebagian, banyak sekali yang sudah memunculkan tunas, padahal ini belum kita pupuk bos ya, belum kita lakukan pemupukan kimia, masih kita lakukan penaburan kapur dolomit. Ini sudah saya tabur bos. Ini kapur dolomit kemarin sudah sempat hujan bos ya, jadi sudah alhamdulillah meresap di tanah. Tinggal kita tabur pupuk kohe kambing, kita tumpuk-tumpuk dulu gini aja bos. Kita tumpuk-tumpuk dulu seperti ini supaya dia terkena angin, supaya zat metanya juga tidak ke tanaman ini bos ya, karena juga berbahaya sekali. Setelah itu nanti setelah diangin-anginkan, nanti kalau sudah turun hujan kita tabur pupuk kimia, kemudian atasnya kita kasih pupuk kandang ini, dan kita kocor dengan menggunakan dekomposer IM4 dan juga trichoderma. Itu lebih memaksimalkan daripada kerja daripada
nutrisi yang kita berikan berupa pupuk kimia dan juga pupuk organik. Oke, mungkin sekian dulu bos ya, update terkini dari lahan jeruk siam madu baru bos ya, pemulihan dan juga jeruk siam madu sambung pucuk. Sekaligus kita bahas tentang efektivitas dan juga cara-cara petani kita terdahulu yang sudah banyak kita lupakan. Semuanya saya kembalikan kepada dulur-dulur semuanya, mau pakai organik, mau pakai kimia, mau duet, silakan dicoba bos, silakan dicoba. Kalau saya seimbang saja bos, semuanya saya kembalikan ke dulur-dulur semuanya bos ya. Saya tidak fanatik ini dan itu, yang penting tujuan saya adalah produktivitas dari tanaman ini yang lebih baik, yang lebih bagus dan lebih maksimal. Oke, cukup sekian dulu bos ya. Seperti biasa, sodakoh jempol bos, sodakoh jempol. Silahkan like, subscribe, komen, silahkan share juga bos ya. Semuanya gratis tanpa dipungut biaya. Oke, cukup sekian dulu. Tetap semangat bertani bos, jangan dikasih kendor. Salam satu Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.